Yang kita hormati, cintai Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili, beliau sudah menyampaikan orasinya tadi. Para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, adik-adik, para hafiz, para hafizah, hadirin hadirat sami jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangatlah luar biasa pada pagi hari niki, karena niki adalah hari acara yang keperdana. Apa kenen perdana ibu-ibu? Ibu-ibu si ketuan, dia tahu kenen perdana. Kenen sa keperdana no tumbenan arak. Meno basi moto ngemas. Nek nuah arak sebelum itu namanya perdana. Ya paling dulu terjadinya adanya acara apa ni penyematan acara marak niki wasilah, yaitu penyematan pembagian sertifikat tasme tes hafalan dari bija-jari pelunggung yang ada di tempat niki, termasuk juga Pak Tahir arak bija lagu pirahjus agama. Mudahan sandak turas amak dong. Itulah solidnya sengken debedoi anak sak solahan kanci aman solid. Ibu-ibu solid. Ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah banyak tak terhitung banyaknya. Nek de tahu rekeng ruan paice leman desida Allah taala. Isi lui nikmat Allah taala sak paling mulia setelah nikmat iman, Islam dan ihsan. Lamun tebedoi najabatul auladi, bija jari yang Qur'ani. Lamun bedoi bija jari sak tahu baca Quran, apalagi akan menghafal Al-Quran. Itulah nikmat luar biasa dan langka sengke. Nden selapu tuan guru, jari bija jarin jari tuan guru. Nden selapu nabi, bija jarin jari nabi. Langka pokok sengke, sulit. Arak dengan sak bedoi bija jari sak solahan kancenia Malik. Di Makkah Al-Mukarramah, ulama-ulama ternama yang bijanya sampai makin masih menjadi orang alim. Pertama, guru kami Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullah. Beliau beduin bija makin yang meneruskan perjuangan, meneruskan halakoh pengajian beliau, yaitu guru kami juga, yaitu Dr. Sayyid Ahmad namanya, yang hanya bisa ngaji 3 bulan baru pulang. Kalau di bapaknya ajak lama, kurang lebih 5 tahun. Arak bijen sampai makin yang alim, yang meneruskan perjuangan bapaknya. Yang kedua adalah yaitu Al-Makurlah Maulana Syekh Ismail Usman Zain Ali Al-Yamani Al-Makki rahimahullah. Beliau punya bija yang meneruskan makin, yaitu guru kami juga Maulana Syekh Dr. Muhammad Ismail Usman Zain. Sering datang ke Lombok, cuman belum bisa datang ke Montong Emas. InsyaAllah mudah-mudahan datang. Lagu adin luian kacit ning rewus kancin tu. Mbebelain manusia panjak Allah Taala saluian. Lalun gecok maku doang ruun. Atau lalun begelantang. Atau takut dengan corona. Jadi itulah 2 ulama yang sampai makin yang kami temui, yang pernah kami ngaji, yang kami kenal di Makkah Al-Mukarramah, yang punya penerus.
tapi tidak sehebat bapaknya, tidak bisa sehebat bapaknya. Nikah hanya sekedar penerus. Yang lain-lain seperti Syekh Hasan Al-Masyab, guru dari Bapak Maulana Syekh, beta mengohat sekali ini selama di sini ni. Tapi Pak Anu kata kesan bareh. Mudah terkadu berdodot lagu awak terkadunya. Cita-cita kami, Bapak Wakil Bupati, pejabat yang mewakili Bapak Bupati, cita-cita kami di Sakra Timur ini yang belum terrealisasi ngaji, dan semua yang hadir ngaji harus pakai pakaian adat. Kami sudah rencanakan, sudah matang itu rencana. Kami akan adakan di Greneng City namanya, Greneng sana. Tapi sayang, 1000 sayang, juluan datang corona. Akhirnya batal kita mengadakan pengajian. Dan insya Allah itu tetap akan kita lakukan nantinya setelah ada izin resmi dari Bapak Jokowi, dari Bapak pemerintah kita, pejabat kita, sehingga bisa kita adakan seperti pengajian-pengajian bulanan yang kita lakukan dulu. Setiap bulan kami ngaji di setiap pondok pesantren yang ada di Sakra Timur, yang sebanyak desanya 10 desa. Tapi kami punya pondok pesantren di 9 desa. Ngelining bilang bulan giliran-giliran, tapi yang harus hadir semua para santri-santriwati, semua para ustadz, muslimin, muslimat kami undang dan kami wajibkan untuk hadir. Alhamdulillah, ndarak belik, ndarak galuh, ndarak luas ruang halaman-halaman pondok pesantren Sarak Lik Sakra Timur, ndarak tersemai. Rencana lapangan uka-uka lapangan maklu baret kadu Kareng Lema. Siapa Tahir? Lemah gadis. Berbeda dia menang jadi caleg, dia semangat aja. Siap, menang. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia. Jadi jarang ibu-ibu, bapak-bapak kami yang punya anak seperti Nike, lebih hebat dari bapaknya langka. Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullah, ulama ternama di dunia. Beliau bijinya hanya menjadi pengusaha. Syekh Ahmad Al-Masyad, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, musridud dunia, ulama yang luar biasa. Tidak ada ulama di dunia di zaman beliau yang tidak kembali sanadnya, ilmunya kepada beliau, legalitas ilmunya mesti kembali kepada Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Di saat itu, sekalipun demikian hebatnya, beliau juga tidak punya biji jari sealim, hanya menjadi pengusaha. Langka intin sila di pikiran sila sengke aja masa. Dan itulah nikah sebagai gambaran kepada ibu-ibu kami, gambaran kepada bapak-bapak kami yang hadir pada kesempatan niki, agar pelungguh bersyukur bahwa bijen pelungguh Masya Allah bisa hafal Quran, bisa membaca Quran, tekun pagi, siang dan malam, diajak, dikader, tajah, tetena untuk baca Quran. Lihat masa-masa pelungguh, jangankan masa-masa pelungguh, masa-masa tiang juga lamun wah magrib, apalagi nuang kahise apa tak tetena kalau inti jangkrik lalu tinti melagaan jangkrik gawe. Alhamdulillah Pak Tahir di nuah kalah jangkrik. Sakuat jangkrik nu baba saju ngarana kuat anu. Apa yang daharan lupa taran kejeneran apa garan istilah. Tidak masa tiang pelonggoh melamun oleh sekolah asar napi tegawe belayangan gawe. Lagu makin bijajari pelungguh, alhamdulillah wa syukurillah, engkan sekolah tajah ngaji, tetena ngapal Al-Quran, diajar hal-hal yang ada kaitannya dengan agama. Niki pantaslah bijajari pelungguh
lebih hebat dengan pelungguh-pelungguh kami sebagai orang tua. Selalu kami pesankan, selalu tiang ingatkan, kesuksesan bija jari nikah tentu tidak lepas dari dukungan pelungguh-pelungguh sebagai orang tua. Harus pelungguh dukung dananya, biayanya, pakaiannya, kelengkapannya. Seorang tengapal nikah lelah ibu-ibu. Karena ambit kadu ucapan, ambit kadu pikiran, lelahan lalu nambah. Butuh pita suara yang bagus, butuh tenaga, semangat yang luar biasa. Sehingga adik-adik kami, para hafiz-hafizah yang kami tahu tentunya, biasa lamun istilahnya sumpah, bosan idap, malal. Lamun ara idap bosan, ara idap pendak, perlulah anda makan diantaranya ya makan minuman coklat lah paling kurang. Belian coklat biji 4 tahir lemak mana sagadu saset-saset itu untuk mencegah ia tak kekalahan rasa kepenatan, rasa malal yang ada. Kan bosan ini pendak dah nikah aja masalah. Selanjutnya, jika hafalan kalian kurang encer, biasanya per hari mungkin 1 sofhah, biasa bilang jelo selembar misalnya, kok tiba-tiba sekian hari, 1 hari, 2 hari kok merosot, menurun karena otaknya mungkin terganggu apa? Silahkan bantu diri kalian dengan apa? Dengan minum-minuman yang bersifat idrarul baul. Bekenan idrarul baul, minuman yang si jelap lalu menek nu apa jaga istilah kan. Tak paham juga dia. Karena lamut jelap ngapa lo biasa jelap meli lalu menek, jelap temili lalu ngulu marak nikah. Memang itulah resikonya, berpikir pikirkan hafalan sehingga jelap meli geding. Tak tahu tiang nama minuman. Selanjutnya untuk menghilangkan rasa letih dan lesu, ya silahkan makan susu, minum susu misalnya. Ndak nasi doang. Lamun nasi doang jauh jelap ngandut Pak Tahir. Daka segadang 2 gadang ngandut isi lamun nasi no. Nah, jadi perlu intinya istilah dengan toak lain no 4 sehat 5 seberai nikah. Okay? Jadi nikah juga sangat mendukung dalam hafalan, karena bagaimanapun tatkala tengapal apabila ndek demen dengar suara terborong toh nyari. Adik demen dengar diri, adik AC dengar diri, ada nikmatnya secara otomatis. Kalau sudah senang demen terdengar suara, hobi kita mendengar bacaan kita sendiri, secara otomatis bacaan akan masuk, hafalan akan masuk. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, intinya harapan kami kepada pelungguh-pelungguh kami, kepada orang tua, silahkan dukung bija jari niki dengan bagaimana? Dengan melengkapi kebutuhan adik-adik kami. Pakaiannya bagus, kecopongnya bagus, Al-Qur'annya bagus, sejadahnya bagus, sehingga anak-anak kita menjadi semangat terus berjuang untuk menyelesaikan hafalannya, sehingga nantinya kalau pelungguh yang sudah punya bija jari yang menghafal Al-Quran, tawajallahu yaumal qiyamati, lema ele akhirat, lema ele kubur, lema yang telah bilin dunia nikah, pelungguh melema, masya Allah, tawajahullah. Istilah tiang pelungguh, tepunggu pelungguh melema isi juli, ndet tepunggu si jaran matinya. Juli itu ya sejenis tunggangan raja-raja no. Nah, kalau gulamun jaran-jaran no jangan tunggangan batur gelanggang. Okay? Tepunggu si jaran no, okay? Juli itu ya kayak kursi megah mewah tunggangan para raja. Ya tak tepunggu lemak pameran one namanya Pak Tahir masalah bijen ngapal Quran. Lalu disematkan napi namanya ya mahkota yang lebih mewah dari imamah ini nantinya, yang lebih mewah dari kecopong pelungguh nantinya. Pelungguh akan berbangga
di sanalah pelungguh ibu-ibu diperkenalkan, bapak-bapak pelungguh diperkenalkan oleh Allah, dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala di semua hadapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya anak tapi anaknya belum bisa baca Quran. Itulah kelebihannya. Faiza khatamal abdu alaihil Quran salla alaihi sab'una sittuna alfa malakin. Lamun bija jarit nike bau tamat Al-Quran 60.000 malaikat tunasan ampun maaf di pak desida Allah Ta'ala. 60.000 ndak banyak-banyak nenek kaji Allah Ta'ala memang din pacu ya amak nenilai lagu kaji nunas kanara anak akan pacu ya Allah dak ampuni kamak dosa ya Allah. 60.000 malaikat. Ini doa malaikat bukan doa kiai-kiai kiau nike. Doanya malaikat 60.000 nak main-main. Itu yang memohonkan ia saktunasan pelonggoh kehadirat Allah. Adik detampunan bayi dosa salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah pengajian yang tiang cintai, cukuplah sebagai kemuliaan Al-Quran bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Quran ni manik Allah al-munazzalu ala rasulillah. Enggak sak teriman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminillah, melalui malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi lillah. Saya sak baca Al-Quran terekeng ibadah sak paling mulia istimewa elek bawah dunia. Dalam hadis lain dijelaskan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Di antara amal ibadah umat sak paling hebat, di antara amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak paling afdal adalah tilawatul Quran, baca Quran. Namun Pak Tahir hobi baca Quran. Lamun DT Pak Tahir tiang kurang kelebat idap ke ngaji. Alur bikedi-kedi datang pokok nara Pak Tahir. Lagu din semal kelelik makin dilaan Pak mantan camat. Mungkin hat omeh jagalah. Ketangkilah. Ya. Itu dia. Di antara amal ibadah umatku yang paling mulia, paling istimewa adalah baca Al-Quran. Dari itulah Bapak Bupati kita sangat peduli kepada pondok pesantren. Lebih-lebih kalau ada di pondok pesantren ini ada program tahfizul. Bapak Bupati kita alumni pondok pesantren. Beliau alumni muallimin swasta atau sekolah lain Pak Bupati, tapi Masya Allah dia dinasibkan menjadi bupati 2 periode. Mudah-mudahan nantinya beliau dinasibkan menjadi gubernur. Bekopok Pak Tahir, amin. Ini dengan ada ajak ganti gubernur garing men adik jadi dengan sakri jadi gubernur Malik menurut sanggup dong Mas Dara Harapan. Kan mudah-mudahan ada solahnya kita berdoakan, kita berdoa yang baik, okay? Agar kembali lagi ke sakra. Mumpung kita punya kadar, mumpung kita punya orang yang hebat kayak beliau yang Qurani. Kalau pelunggung tahu di Jakarta, Bapak Bupati niki dan jamak-jamak marak niki lebih dihormat di Jakarta. Di Masjid Istiqlal beliau termasuk pengurus ceramah di sana. Cuma dia tamu TV doang. Ya, nggih, jadi ustaz beli, tuan guru beli, beliau di sana. Lagu te Lombok, kuharan but pak iye but paran dengan solah lamun arak tebing. Lamun dia tebingnya dia paran dengan solah. Jadi luar biasa beliau, nggih. Jadi luar biasa, sangat peduli kepada pondok pesantren. Alhamdulillah pertama kali kami dapat sumbangan dari beliau atas bantuan dari bapak beliau ini. Nggih. Bapak Hairi Apah Jagar MSI. Pak Hairi, Pak Haji Hairi MSI. Beliau kepala dinas Apah Jagaran niki nggih tawaran.
Makin kami jadi pengurus daerah, kami ada keluarkan Lombok Timur 21 kecamatan, kami keliling lalu berkedai-kedai bersilaturahim. Bagus Bupati, ada yang dibantah, sekarang dia bagus, ada kulit biasa, no dapat lagi. Ma min insanin illa walahu mahibbun wa mubghidun. Darat manusia panjang Allah Ta'ala oleh bau dunia bahasa Imam Syafi'i selaku para dengan solat. Darat ada muhibbunnya, ada yang suka sama dia, ada tetapi sebaliknya ada juga mubghidunnya, ada juga pembencinya. Arah dengan eri, marah dia, arah dengan demen, arah dengan beri. Selaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa selaku dengan cinta, kangen, suka kepada desire Nabi? Tidak. Apa desire Nabi selaku parang salah desire Nabi? Tidak. Loe dengan parang desire Nabi dia bagus sampai saat ini. Dengan di Islam ibu-ibu, dengan sadik beriman Nabi uni parang Nabi no apa Muhammad no playboy. Tak kena playboy. Apalagi playboy ya tahu kena perdana doang bingung. Saya kena playboy no kena adalah bahasa Sasak, bahasa tiang pelunggung peninaan. Mana peninaan? Ya hobi nina Nabi menurut ni. Apa bukti penina no? Coba ya senina siwa akan senina. Masalah kentara saja mah. Itu tuduhan mereka. Tuduhan para orientalis barat dituduh dijawab oleh guru kami di Mekah, yaitu Dr. Ali As-Sabuni rahimahullah taala, pengarang kitab Tafsir Al-Bayan 2 jilid. Singkat cerita, apa jawaban beliau? Andaikan Nabi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peninaan, angkat sebinian paling pertama adalah Siti Khadijah yang sudah janda, punya anak. Bahasa Lombok, bahasa Semawan adalah wabaloa. Sudah leser 40 tahun silap, nida petangga setahun, karing 5, maksimal 10 tahun sudah menopause. Apa dengan menopause? 4 paus. Engkau bangana apa-apa taratan ini jari, talat jagung di ini masih. Apalagi kedelai dan mini karena tanah wah kering dan kerontang. Karena istilah sasa tutup. Nah, ada tahu adik-adik. Istilah sasa kenapa itu? Tutup je malam makan. Sejak Khadijah 40 tahun Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih milenial, selain tahun silap nyengke lalu kencang. Ngantuk patah dulu ya. Itu jawaban guru kami Dr. Ali As-Sabuni rahimahullah. Andai Nabi kena peninaan, angkat waktu badan sebinian adalah dengan sakwah umur 40 tahun. Tak bisa menjawab orang-orang barat. Nabi banyak istrinya setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Bijen desida Nabi selaku boleh mau leman Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Sekek sama leman Maria Al-Qibtiyah. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikalah sebagai contoh Nabi pun anak para nendik solah, apalagi Bapak Bupati. Mungkin Bapak Bupati yang ngeliling bilang gobok ya pelungkung nasi kaputan bilang dulu nih mungkin tapi atrorong ayo tak barang-barang nikmati sumbang masjid ya tak barang-barang nikmati dedek ukur kemuliaan dengan leman isintian. Tapi belum bego dedek ukur kemuliaan dengan leman isintian. Oh, lebih Indomie, lebih jajuk bagus ini parah. Oh, tidak seperti ini. Oke. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah insyaallah ke depan Bapak Bupati pun demikian juga dari Basda akan selalu memperhatikan Pelunggung.
Monitoring Pelongo, akan mengawasi Pelongo, asalkan para pengurus-pengurus yang didukung oleh Pelongo sebagai wali santri-santriwati meneruskan istiqomah, continue mengawal dan meneruskan melanjutkan program tahfiz ini Bimbeleman guru yang datang, Mekah leman yang datang, kalau tidak ada dukungan dari Pelongo, dia yakin tidak akan jalan, tidak bisa, tangan ini akan bertepuk sebelah, tidak akan bersuara. Istilahnya, nah inilah sebagai gambaran istilahnya. Demikian juga program tahfiz kita niki, kalau tidak ada dukungan dari Pelongo sebagai wali murid, sebagai kadus, sebagai pemerintah, sehebat apapun gurunya, dari manapun gurunya, tidak akan mungkin akan berhasil. Ini nyari ya gunakan bimbingan guru mendukung Sleman guru, tapi Pelongo mendukung dia jarit yang dek tamu, dia jarit yang malas Pelongo presa semen. Nah Pelongo bapak ngopan jadi udah betati aneh lemak ngapal malik bor menyari dengan dia belum ngapal tatingan nila tolong ke apa namanya tolong kerabu maku jadi anakan harus biaya amlemak borong bah nyari deh. Dia jari di alur fokus kepada hafalannya, fokus kepada pelajarannya. Ada fokus enggak nek pikiran adalah hafalan itu. Karena Al-Qur'an itu asaddu tafallutan. Bahasa dia Pelongo Al-Qur'an itu jauh lebih cemburu kanca nina sara elek bangun dunia. Bagi kena ibu-ibu. Nina terpemadu kaca galang doang sili ya. Bermain Pak Tahir. Kurang pengalaman Pak Tahir Pak ini. Nina bapak-bapak ada ibu-ibu. Terpemadu kaca galang alias lamut tendok galang. Nah, sili kecewa dulu. Tengok Pak Tahir nak kampung galang bareng. Itu kecemburuan wanita seperti ini jauh Al-Quran lebih cemburu malik. Bahasa zaman Al-Quran dia bau terpemadu. Pada para hufaz, adik-adik kami yang menghafal Al-Quran atau para pengelolanya, jangan anak-anak kita ini dibebankan menghafal grammar, dibebankan hafal rumus, dibebankan hafal Al-Quran. Nah, ini alamat tidak akan nyari itu. Quran, Al-Quran harus diutamakan, barulah pelajaran yang lainnya. Quran dihafalan, nanti ada waktu tersisa silakan hafalkan grammarnya, hafalkan rumusnya, hafalkan kaedah-kaedahnya, hafalkan ilmu nahu, syarat dan lain sebagainya. Tapi yang harus diutamakan adalah Al-Quran. Kanjak manik nenek, kanjak kalamullah, fadlu kalamillahi ala sairil anam, kafadlir rahmani ala sairil anam. Fadlu Qur'ani ala sairil kalam, kelebihan kemuliaan Al-Quran yang perbandingan kanjak selaku ucapan tulis ada di atas dunia ini. Kafadlir rahman ala sairil anam, ibarat perbandingan kemuliaan Allah Ta'ala kaji panjang-panjang searah dari bawah dunia. Maknanya kemuliaan Quran tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikomparasikan dengan yang lainnya. Quran paling atas, Quran paling segala-galanya sila. Amarat dikerun kemuliaan Quran, keistimewaan yang namanya Quran. Pantas Al-Quran tidak mau diduakan. Dan milik terpemudi Al-Quran adik-adik ya, adik-adik kami para santri-santriwati, khususnya para pembina, itu konsep utamanya. Jangan sekali Al-Quran itu diduakan. Tidak pemudi mungkin, kalau kita bahasakan diduakan mungkin salah terima. Tidak pemudi, harus ke penjuluk yang namanya Al-Quran. Bagi kami yang tidak menghafal Al-Quran, usahakan sebelum kalian mutolaah, sebelum kalian belajar,
sebelum kalian membaca buku, sebaiknya baca Al-Quran dulu, sekalipun satu safhah, sekalipun satu halaman, sekalipun satu lembar. Barulah membaca kitab-kitab yang lain, barulah belajar, barulah membaca pelajaran-pelajaran yang lain. Kita budayakan, kita berusaha mengajak santriwati kita agar sebelum dia mutalaah, sebelum dia belajar, sebelum dia berdiskusi, usahakan ajak dia untuk membaca Al-Quran, sekalipun satu safhah, sekalipun satu halaman, apalagi satu juz, kan luar biasa. Okay? Allah bisa dengan biasa, kan uni dengan dirang bepantun patah niki. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki harapan kami pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf tentunya karena pelungguh-pelungguh repot nggih. Maku doang lainangan ruwen niki nggih. Ibu-ibu edah menunggu bawa tupak begelantah, bawa tupak harian ruwen nggih. Nah, oleh sebab itu tentunya yang mohon maaf atas segala-galanya, dan harapan kami adalah agar pelungguh terus mendukung. Insyaallah Bapak Bupati bukan sunat, wajib akan mendukung pelungguh kami. Sekian, Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.